warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di program Baguru. Batakun Guru. Batakun Guru. Batakun Guru. Enggak ada menjawab kedua. Oke, pemirsa Baguru, kita sudah membahas masalah hak seorang istri atau kewajiban seorang istri terhadap suami. Terus hak suami atau kewajiban seorang, yang pertama tadi kewajiban seorang suami terhadap istri, habis itu kewajiban istri terhadap suami. Nah, kita hari ini akan membahas kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Nah, ini kita yang ada di sini mungkin kan masih punya orang tua, artinya kita mungkin masih memiliki hak terhadap orang tua kita atau kewajiban kita terhadap orang tua. Sudah hadir di hadapan 3 orang santriputa dari Pondok Pesantren Al Mursidul Amin, dan kita akan bersama-sama membahas juga. Dan di samping ulun sudah hadir juga. Nih kita sebelumnya lah potong dulu ya lah, nyar bertemu, tapi langsung hari ini kita langsung bertemu, langsung bergabung. Apa kabar Guru? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Guru lah. Ini ulun izin kenalan dulu Guru lah. Siap. Iya. Yang berbaju putih namanya siapa? Muhammad Ibni. Muhammad Ibni. Ibni, dipanggil Ibni. Ibni. Orang mana Bian? Orang Bungkukan. Apa? Bungkukan. Bungkukan. Nggih. Karena Peko Berdiri berarti. Orang Bungkukan. Di daerah mana tuh? Sananya pada Cantung. Kota Baru. Nggih, Kota Baru. Oh, luar biasa, jauh lah. Di sini ada keluarga pondok sini atau Keredawang. berarti boleh ke Kota Baru Nggih. seminggu sekali atau Pas liburan aja biasanya. wah, pas nunggu liburan aja. Jadi kalau ke Dano tetap di pondok aja lah. Yang di tengah Fikri Haikal. Dari suaranya aja di mana nih? Fikri Haikal. Iya. Di Kiau? Bisa Fikri, bisa Haikal. Iya. 2. Rancakan di Kiau apa? Haikal lah. Haikal lah. Yang bagus. Orang mana Pian? Orang Mantuil. Orang Mantuil di Banjar aja berarti lah. Di Banjar. Di Banjar. Nah, ini dia. Nama siapa nama? Samani. Nah. Kenapa pindah mau kurus? Iya. Allah. Kayak apa pemelihara software kita nih? Aduh. Lawas kada terlihat pemelihara software. Mau kurus sekalinya. Aduh. Lawas saya sudah. Nah, diam di. Nggih. Di makasih lah, diam lah. Nggih, alhamdulillah. Katanya sampai jual bubur. Itu lain lagi tuh Haji Sulam. Rancak hari kamu setamu pindah belamak nih hari itu. Hari ini tuh tamu pasti nih gara-gara nonton lo kewajiban suami terhadap istri lo banyak pikiran lo. Samani, orang mana Bian? Orang Tamban. Tamban. Pal. Bal 13. Pal 13. Hello dulu halo orang Tamban. Halo Tamban. Bahasanya ya. Hello Tamban ya. Tamban City ya. Tamban ini kotanya kota sorangan Jombang ya lah. Jadi hari ini sudah hadir di sini, artinya kita akan membahas seperti yang aku mulai buka tadi, kita akan membahas pembahasan mengenai kewajiban seorang anak terhadap kuitan atau orang tua ya Allah. Mungkin siapa dulu yang pertama yang ingin membahas? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul walidain, yaitu sesuatu yang harus didapatkan orang tua dari anaknya, atau kewajiban-kewajiban seorang anak yang harus ia lakukan kepada kedua orang tuanya. Dikarenakan ya jasa kedua orang tua ini sangatlah besar, dan bahkan lo kita sebagai anak ada mungkin kawa membalas perjuangan-perjuangan kedua orang tua kita. Kayak misalnya perjuangan kuitan bini atau yang rancak di Kiau mama atau ibu adalah orang yang mengandung kita di dalam perut sidin kurang lebih waktunya 9 bulan 9 hari. Jadi kemana-mana aja tuh pasti kita dibawa itu nah, kada mungkin ditinggal sidin. Habis itu imbah mengandung melahirkan pulang. Kiapa lapahnya kayak kuitan tuh melahirkan. Bahkan lo dipadakan orang di ketika seorang perempuan tuh melahirkan, maka yang ia pertaruhkan nyawanya. Jadi kuitan bini kita hakun jauh pertaruhkan nyawa sidin gesan melahirkan kita. Hanya kada sampai habis di situ aja lagi perjuangan seorang ibu, yaitu
imbah melahirakan nangaran anak hanyar lahir ini kada kau pang santai minum kopi atau makan nasi Ya, nah. diletakkan berabahnya Allah. Kada kawa. Bisa ya kita berpikir seorang ini aja. Jadi situ ada masih tanggung jawab seorang ibu, yaitu memberikan air susu atau yang rancak di ASI ya, ASI, ya. air susu ibu. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk. Dan kami wasiatkan kepada manusia dengan kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, yang mana telah mengandung oleh ibunya, wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan. Kenapa dikatakan gitulah? Karena tabiat seorang perempuan tuh orang tuh sudah lemah, habis itu dilemahkan pulang dengan mengandung. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya pada umur 2 tahun. Bahasa menyapih ini bahasa kampungnya mampih menyusu pada umur 2 tahun. Apa wasiatnya? Anishkur li wali walidek, yaitu ia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Habis itu pulang kayak perjuangan seorang kuitan laki atau orang rancak kita kiau bapak atau abah. Sidin ya kada tahu di panas itu, kada tahu di hujan, kada tahu di malam hari. Jalan tuh begawi aja gesan menafkahi keluarga Sidin yang ada di rumah. Bahkan lo kayak berkat gawian Sidin tuh nah ada kita, seandainya abah kita tuh nah kada begawi lan mama kita, mungkin lah ada kita itu nah. Jujur. Bahkan bahasanya kayak gawian nih Kawin malam tuh ya Allah. Tuh piket malam. Bahkan biasanya lo kayak gawian nih lapah daripada gawian yang lain. Gawian yang lain lapah Ya. paling baju aja yang tuh pacul. Kamu ini lapah sampai selawar gitu nah tuh pacul. Iya. Makanya Kayak pengalaman sih Paham mana menjelaskan guru. makanya kayak perjuangan orang tua nih besar benar. Dan kitalah sebagai umat Islam memang sangat diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seperti mana banyak dalil Al-Quran, hadis atau perkataan-perkataan ulama yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kalian akan Allah dan janganlah kalian syarikatkan dengannya akan sesuatu, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbakti. Itu salah satu dalil Al-Qur'annya. Adapun hadisnya yang seperti mana yang diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, daripada Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah Taala meridhoiakannya. Ma min mu'minin lahu abwani fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannah. Tidak ada daripada seorang mukmin yang mana mereka ada kedua orang tua, fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima, maka ia berpagi-pagi dan ia berbuat baik kepada kedua orang tua, illa fatahallahu lahu babaini, kecuali Allah Ta'ala membukakan baginya akan 2 pintu minal jannah, daripada surga. Dan dikatakan oleh almarhum Dr. Effendi dalam kitab beliau yang bernama At-Tarbiyah wal Adabus Syar'iyyah, ujar Sidin, ya bunayya inna abaka wa ummaka ahaqqu min jami'in nasi ba'da khalika wa rasulihi limahabbatika lahuma wa ta'atihima wa ihtiramiha. Ujar Sidin, wahai anakku, bahwasanya kedua orang tua engkau ahaqqu min jami'in nas, adalah orang yang paling berhak dari semua manusia, ba'da khalika, sesudah Allah Ta'ala, wa rasulihi, dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimahabbatika lahuma, dengan engkau cintai, wa ta'atihima, dan engkau taati, wa ihtiramiha, dan engkau hormati. Jadi bahasanya yang wajib kita cintai, wajib kita taati, dan wajib kita hormati pertama adalah Allah Ta'ala, habis itu Rasulullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah kuitan kita. Tapi nangaran zaman inilah kayak terkadang kecintaan lawan kuitan tuh kalah dapat kecintaan lawan pacar. Oh, ya boy. Jangan sampai kita tercerobos. Biasanya kan kayak pacar menampilkan di HP misalnya, yang ya baiknya ti bajunya aja, langsung OTW ke toko nukarakan apa aja pacarnya. Tapi pas kuitan menyuruh, nak kau kah kada kawa aja. Nah, balum tuntung lagi kuitan bepandir sudah dipagetnya ada kawa. Makanya duduknya kami di sini membahas masalah kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin,
Karangan Al-Faqih Az-Zahid Al-Amil Al-Alim Asy-Syaikh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi radhiyallahu anhu. Yuqalu lil walidaini 'alal waladi asyratu hukuk. Dikatakan bagi kedua orang tua atas anaknya ada 10 hak-hak. Yaitu kewajiban-kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya ada 10. Yang pertama, idza tajahadu ma ila ta'amin at'amahu. Apabila kedua orang tua itu berhajat kepada makanan, maka kita sebagai anak wajib untuk menyuguhkan makanan kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, idza taja ila kaswatin kasahu in qadara alaihi. Apabila kedua orang tua itu berhajat kepada pakaian, maka sebagai anak wajib memberikan pakaian kepada kedua orang tua in qadara alaihi, semampunya. Dan yang ketiga, idza tajahadu ma ila khidmatin khadamahu. Apabila kedua orang tua itu atau salah satu keduanya berhajat kepada bantuan kita, maka kita sebagai anak wajib untuk membantunya. Dan yang keempat, idza da'ahu ajabahu wa hadarahu. Apabila kuitan memanggil, maka kita wajib memperkenankan dan menghadirinya. Dan yang kelima, idza amarahu bi amrin ata'ahu ma lam ya'mur bil ma'siyati wal ghibati. Apabila orang tua kita memerintahkan dengan suatu perintah, maka kita wajib mentaatinya selama perintah itu tidak membawa kepada kemaksiatan dan tidak membawa kepada ghibah. Dan yang keenam, ayatakallama ma'ahu bil laini wa la yatakallama ma'ahu bil kalamil ghalidz. Berkata-kata kepada kedua orang tua dengan lemah lembut dan tidak berkata-kata dengan perkataan yang kasar. Dan ketujuh, alla yad'u bi ismihi, bahwa tidak memanggil dengan sebutan namanya. Yang kedelapan, ayyam syikhal fahu, yaitu berjalan di belakangnya. Dan yang kesembilan, ayyardiya ma yarda li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Kita senang dengan apa-apa yang orang tua kita senangi, dan kita membenci dengan apa-apa yang orang tua kita benci. Dan yang ke-10, ayyad'u lahu bil maghfirati kullama yad'u li nafsihi, yaitu mendoakan kepada kedua orang tua dengan keampunan tiap-tiap kali kita berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi langsung aja masuk ke pembahasan pertama, yaitu annahu idza taja ahaduma ila ta'amin at'amahu. Apabila kedua orang tua kita berhajat kepada makanan, maka kita wajib untuk memberikan makanan kepada beliau. Dan disinilah paham-paham kita ya sebagai seorang anak. Joran tuh kudu segin kayak kuitan bepandir. Nak, aku lapar nah, hanya diberi makanan, hanya dimakani. Joran tuh paham-paham kita sebagai anak, sebelum sidin bepadah lapar, kita sudah menyiapkan makanan gesan sidin. Dan ada suatu cerita diriwayatkan, ada nih tafsir daripada Rasulullah SAW, masalah firman Allah Ta'ala, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kalian mempergauli kedua orang tua kita di dalam dunia dengan baik. Surah Al-Luqman ayat 15. Qala al-musahabah bil ma'ruf, ujar Rasulullah yang maksud al-musahabah bil ma'ruf, mempergauli dengan baik itu apa gerang? Yaitu ayyut imahuma idza ja'an, memberi makan nih kedua orang tua kita apabila mereka lapar. Dan ada cerita daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, in talaka salah satu nafar mimman kana qablakum. Dulu ujar Rasulullah adalah sebelum bagian ikam ini ada 3 orang laki-laki yang mana mereka bepergian ke suatu tempat. Hatta wahumul mabitu ila gharin, yang mana mengharuskan mereka bermalam ke suatu gua. Fadakhalahu, lalu mereka masuk akannya. Fan hadarat sakhratun minal jibal, lalu jatuh batu daripada di atas dari gunung. Entah sudah lo dicoba-coba kayak ditunjuk-tunjul, kira-kira ganale batunya lo kada kawa mana tuh menunjul. Ada yang berucap dari salah satu bertiga itu, annahu la yunjikum min hadhihi sakhrah, bahwasanya kada mungkin bagian ikam selamat daripada ini batu, illa an tad'ullaha bi salihi amalikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal baik kalian. Bahasa nyamannya ini betawasul. Orang tuh betawasul dengan amal baik kita. Mudah-mudahan dengan kita pernah mengerjakan suatu kebaikan, Allah Ta'ala mau membukakan batu. Lalu langsung ada salah satu bercerita itu nah, yang salah satu biasanya curhat lawan Allah Ta'ala, ya Allah ya, ulun ini mempunyai kedua orang tua, yang mana kedua orang tua ulun ini sudah tua dah, juran tuh kada kali apa-apa. Habis itu dan ulun kada hendak memakani kecuali kedua orang ulun kada hendak makan, dan ulun kada hendak memakani keluarga ulun dan binatang-binatang ternak ulun kecuali kedua orang tua ulun ini makan hulu ya.
Habis itu ada suatu ketika pas ulun begawi mencari kayu, sakainya kayak kelapahan, santai lo di bawah pohon, teguring. Jadi singkat cerita pas bangun sudah sore di hari, abu teh ngaran kuitan belum makan di rumah, langsung aja begegas balik ke rumah. Jadi pas sampai rumah menyiapkan gesan makanan kuitan, kayak memarahkan susu binatang ternak, gesan kuitan makan. Pas sampai ke kamar kuitan, sakanya kuitannya sudah teguring. Habis itu jar nang lakian tadi, ya Allah ya, ulun kada hendak membanguni kuitan ulun nih ya. Padahal jadinya tuh hadang sampai pagi, padahal malam tuh kayak anaknya menangis kelaparan. Tapi ngaran sudah tobiatnya kada hendak memakani keluarga Sidin tuh nah, kecuali kuitan Sidin makan dulu, hanya bagian Sidin makanan. Habis itu Sidin, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtiga wajhika fafarij anna ma nahnu fihi min hadis sakrah. Ya Allah, apabila adalah ulun ini mengerjakan yang demikian itu mengharap keridhaan Engkau, fafarij anna ma nahnu fihi min hadis sakrah, maka bukakanlah daripada kami daripada ini batu. Pas imbah berdoa kayak itu langsung fan fajarat syai'an la yastati'un al-khuruj minhu. Lalu langsung terbuka batu tadi, tapi masih belum kau keluar lagi. Habis itu yang ada yang sisa-sisa yang berdua lagi berkisah, yang amun endingnya langsung kau terbuka bang. Tapi yang kita syahid kisah yang pertama nih, jalan tuh kau diambil paham lo, apabila kita nih berbakti kepada kedua orang tua, maka misal kita berdoa-doa insya Allah kabul. Sudah. Nggih. Pemaparan yang panjang bro, dari Ananda siapa tadi namanya? Muhammad Ibni pakai F. Ini. Oh iya. Mungkin tanggapan pian seperti apa guru? Ya memang daripada penjabaran ini kayak pacarannya kita berbakti kepada orang tua. Ya memang 10 perkara ini yang harus kita ketahui sebagai anak. Kita ini kan sebagai anak, kemudian kita pun akan mempunyai seorang anak. Nah, jadi sudah dibahas oleh bagian santriwati beberapa episode yang telah lalu, kewajiban seorang orang tua kepada anaknya. Kemudian sekarang yang kita bahas adalah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Yang pertama tadi adalah memberi makannya apabila perlu. Nah cuman ya tadi sebelum beliau meminta kayak apa caranya kita memberikan sudah betul loh. Ya cuma dilihat juga, oh ini kan kadang-kadang orang tuanya ada sebuah penyakit yang memang itu adalah dilarang oleh dokter. Alhamdulillah ra'sud dawat tadi, artinya dokter jangan makan ini, jangan makan ini. Ya kadang-kadang orang Tuhan sedikit muncul tukarakan pang ini kenapa. Nah jadi kita jangan sampai tahwal lawan kuitan gara-gara masalah sebuah kesehatan. Jadi kayak apa caranya, diberikanlah pemahaman kepada Sidin, kalau pian makan ini hanya kena kene. Jadi ada sebuah tawar menawar lah. Nah, jadi jangan juga dituluskan seberataan. Tahu juga makannya baik mati ya sudah pian kenapa jualan itu nah. Itu deh, jangan sampai mementingkan seorang hak ya itu, jangan sampai kadang-kadang ya itulah sudah melebihi kadang-kadang tenyaman kita makanan ketimbang makanan kuitan kita. Maaf ya, bukan ya mungkin pacar lah karena mereka belum kawin kan. Bagi kita yang sudah kawin ini kadang-kadang lebih mementingkan makanan kita dan keluarga kita, baik bini kita, tapi kita kada pernah sewaktu kita makan nyaman itu kada pernah memikirkan mama abahku makan apa. Tapi sewaktu mama abah makan nyaman pasti berpikir kayak apa anakku makan nyaman juga kada kah. Nah inilah yang perlu kita rasapi seberataan. Sewaktu kuitan itu meminta sesuatu, memang kalau memang kita mampu ya bismillah sudah. Cuman dalam kategori sehat gitu. Nah jangan sampai kita memberikan makanan itu tambah kada sehat ya mau kada kayak apa. Maka ucap kadang-kadang kuitannya tampil aku hidup kayak masih jar. Nah cuman kita memberikan pemahaman nih, harus memberikan secara lemah lembut. Ya oke lah makan, boleh pian makan sedikit aja gitu kan. Jadi hati-hatilah di zaman sekarang, jangan sampai gara-gara seorang pasangan kita ya
bahasanya tuh jangan sampai gara-gara pasangan timbul kita tahu walau kuitan kita. Aku lancak mengembarah di pengajian babinian jangan sampai gawian ikam itu mengolah laki ikam durhaka kepada kuitannya. Jadi sebagai seberataan berbakti lawan kuitan itu luar biasa sudah. Jadi pertama berikan makanan kepada orang tua. Kalau memang mereka yang memerlukan minta gitu nah. Apalagi sebelum meminta sudah kita tahu sudah mama abah nih ketujuh makan apa. Kadang-kadang mama abah nih kadang meminta cuman efek aja kadang-kadang. Nyamannya lah rambutan, nyamannya lah durian. Nah itu sudah paham sebagai orang sebagai anak kayak itu nah. Cuman kita harus memberikan yang halal juga lawan kuitan kita. Itulah yang pertama. Oke, yang kedua. Nah tadi pemaparan yang sudah dipaparkan oleh guru kita. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Jadi siapa yang akan melanjutkan pembahasan nomor 2? Fikri Haikal. Wah, Fikri Haikal. Oke, pembahasan yang kedua yaitu idah taju ilal kaswati kasahu in qadra alai, yaitu memberikan apabila berhajat orang tua ini kepada pakaian, maka kita wajib memberikan sekedar kita mampu, seperti mana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wasahibuhuma fid dunya ma'rufan, yang mana di situ ditafsirkan ayyaksuhuma ida'arian, yaitu memakaiani kedua orang tua itu apabila sidin memiliki ya sedikit pakaian lah, sebuting 2 aja misalnya. Lawan juga nih di sini dikhususkan bagi anak yang sudah mempunyai pekerjaan. Munya kita masih sekolah ya kira-kira kada kawa juga pang memberi sidin nih baju ya Allah. So, kita aja minta lawan sidin gitu. Jadi munya kita bisi usaha seorang toh pina nyaman sudah, jadi kita paham-paham ai lawan kuitan gitu nah. Jangan salang sidin membawa ke pasar, hanya kita berpikir menukarakan baju sidin toh. Lawan munya sidin pina minta hendak minta bawa nih ke pasar, nak jar kita ke pasaran yuk. Indah, Jangan ya, salang betakun lagi, kaina aja, kaina gin mah aja, imbah bini mboi misalnya toh, langsung aja. Sedangkan kuitan dikena-kenakan, jangan sampai kayak itu. Maka punya sidin nih bisa memilih baju, kada usah lagi salang sidin hendak mengeluarkan duit, kita langsung kayak itu nah mengeluarkan, kada usah bayar pian mai, ulun aja bayarakan nah kayak itu. Jadi punya walau sidin tuh ada duit juga toh, misalnya kada ada duitnya tapang kita sudah takutannya tuh sidin ada duit ya Allah. Kita membayari. Pas di membayari. rumah tadi main 300 kita tukaran lah aja. Nah, jadi di situ harus paham-paham kita, jangan sampai di masyarakat kena umajar anak nyaman banar kayak itu pina bagus-bagus pakaian ya, sedangkan kuitan pina buruk-buruk aja sidin ya. Kada melihatkah kuitan kayak apa aja. Nah, jangan sampai di masyarakat tuh jadi sambatan orang, kada mau pang orang tuh menyambat lawan kita tuh berhadapan pasti bebelakangan punya berhadapannya tapang kita melawan akan kuitan kita itu nah apa gerang jar hanya menyambat kuitanku serahku aja oke pang lagi. Luar biasa sidin nih. Maka jangan sampai kita menyakiti hati kuitan, apalagi lah sampai-sampai orang kena menyambat lawan kuitan kita nah. Kenapa jar anak ikam punya menyaman, sedangkan ikam nih ikam baju kayak itu jajar orang. Nah sakit hati sidin. Maka bila sidin sakit hati ini maulah kita sempit rezeki kayak itu nah. Mudah-mudahan aja kita dijauhkan bala kayak itu nah. Jangan sampai menyakiti hati kuitan. Seperti mana hadis Nabi, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayun qala birru walidain qultu thumma ayun qala
al jihadu fi sabilillah. Jadi yang disahid di sini adalah birru walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kita punya paham-paham kita menukarkan baju sidin tuh sama kita berbakti kepada orang tua kita. Maka bila kita nih berbakti himong sidin, maka didoakan sidin nang baik-baik terus. Kada mau nang jahat-jahat nang tak keluar. Keluar bahasanya. Jadi mudah-mudahan kita tuh kawa mengamalkan barang sebuting kada kawa nang di atasnya tuh sembahyang 5 waktu misalnya kita kada tapi kawa juga kayak itu nah. Jadi nang jihad fisabilillah kada kawa juga. Jadi barang berbakti lawan orang tua misalnya kita tuh lah. Itu barang nang kawa kita mengamalkan. Sudah kah? Mau ulun dari mendengari mana pemaparan Penny luar biasa ya, kosakatanya, penjelasannya, intonasinya luar biasa benar. Rasa benar ceramah di radio ulun. Nah, kita tunggu guring dari juga aja luar biasa. Pembahasan yang kedua ini artinya guru memberi pakaian kalau kita ibaratnya langsung kita ambil intinya aja, tapi sesuai kemampuan. Nah, nggak ada mampu kada kawa juga. jangan dikarasi ya Allah. Jangan dikarasi. Taharat kuitan ya Allah duitnya. Taharat bitan gitu nah. Dari Fikri tadi guru penjelasannya guru. Suara pun kayak serak basah tuh Iya lah. guru. Ini lakian lo di binian ada juga serak basah suaranya kan. Hai. Nah lakian jasa nyamun didengar guru lah. Kada juga. Ya kalau yang kedua ini kan memberikan pakaian yang layak lah. Cuman kita sebagai anak, aku sih rancak menyampaikan di pengajian lelakian atau bebinian gitu nah. Kalau buah nikah memang bagi yang begawi tapi berapa banyak yang aku sampaikan di pengajian yang atau di pondok rancak sampaikan, artinya kalau buah nikah dapat kiriman duit, simpannya duitnya itu. Habis itu pulang yang di pengajian secara umum di masjid itu kan biasanya kalau diberi duit, simpannya duit itu. Nah karena sewaktu ada waktu yang tertentu baru ikutin itu. Sekarang kalau kita di pondok pesantren kan dapat duit kiriman misalnya berapa ratus ribu, simpanlah sedikit sampai akhirnya karena menukarkan jilbab kah, menukarkan baju kah. Ini kenyataan loh, ada santri atau santri putri kalau nyambut orangnya, inya tuh mengamalkan itu, disimpannya duit, akhirnya beli ke rumah sebelum puasa itu memberikan sebuah hadiah lawan kuitannya. Artinya abahnya ditukarkannya tapi mamanya tukarkan bukan yang murah-murah aja, tapi hasil daripada simpanan inya kiriman tadi. Mama abahnya yang langsung WA atau mendm lawan aku, makasih guru. Artinya memang sampai itu belum merasa bahagia benar. Jangan sampai kita menghadang-hadang aku mampu dulu hanya memberikan kepada kuitan. Jangan, dengan berkat kita memberikan kehimungan lawan kuitan tadi akhirnya kita pun menjadi orang yang mampu akhirnya kan. Nas ya kada kawajopang lah kita, pandangan masyarakat nih sekaya apapun kita baiknya lawan kuitan pasti ada yang menyambati kita. Itu pasti sudah. Nah, cuman kita sebagai anak dilihat-lihat juga dulu. Kadang-kadang masa kita lebih menyamakan lawan bini kita baju kuitan kita, ada kadang sama. Misalnya ya baju bini kita kan misalnya tilai nih, kuitan kita tuha kada kawa sama juga. Oh majar nih ini aja kayak anumnya aja, nah salah pula akhirnya kan. Maka disesuaikan dengan keadaan memang yang sidin suka seperti apa. Habis itu ini cocok aja nih, ya bismillah sudah. Ya tadi jangan sampai kan bukan belum begini lagi nih. Karena jangan sampai karena sekali-kali melebihkan cinta seorang istri kepada orang tuanya. Kita jangan sampai karena mama abah efek kada paham sewaktu bini langsung mau menukarkan. Karena kadang jawaban matinya seorang mama atau abah harus paham juga pulang. Iya, itu. Harus paham dan mengerti juga. Artinya anakku kayak ini nih lawan bininya, jangan juga terlalu menuntut juga lawan seorang anak kayak gitu. Apalagi kadang-kadang anak kita ini kan begawi nih, kan bininya begawi atau lakinya yang begawi misalnya. Apalagi anak seorang binian misalnya, yang begawi ini kan lakinya nih kan. Nah sekarang
kalau lakinya begawi kita menuntut anak bini kan kawa karena bininya anak kita bebinian ini yang pertama lakinya kada kau sembarangan ambil duit lakinya nya. Nah, jadi untung-untung bisi menantu yang paham. Nah, ini segan ikam baju, ini segan kuitan ikam baju juga tuh karakan nya. Nah, disitulah kita mencari sebuah pemahaman yang sangat penting. Artinya kita memberikan pakaian kepada orang tua, ya kalau kita mampu, diusahakan mampu, mampu. Cuman kita kada kawa mulai mampu itu. Kenapa? Lebih mementingkan ada yang selain daripada kuitan kita. Nah, cuman memberikan kuitan pakaian itu dilihat si kondisinya juga. Misalnya masa kuitan Tuhan diberikan sepatu hikel gitu. Kada kawa Allah artinya kada sama pang dengan anom gitu. Nah, berarti diberi pemahaman seperti apa juga. Itulah yang nyaman gitu kan. Ya kita memberikan pakaian yang layak lah dengan kuitan kita. Sekarang kayak ini loh bahasa yang nyamannya. Sekecil apapun pemberian kita, semurah apapun pemberian anak, kuitan tuh merasa karena menerima itu. Biar pakaian yang biasa yang 70.000, 80.000 itu luar biasa. Tapi sewaktu kuitan memberikan pakaian ke wadah anaknya, biar larang kayak apa aja, nya belum kau menghargai lagi. Nah, dengan berkat kita hormat lawan kuitan, mudah-mudahan anak kita pun hormat juga lawan kita juga. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Nah, jadi berusaha. Ya memang berikan yang terbaik lawan kuitan jelas. Itu berikan yang terbaik lawan kuitan kita. Cuman ya beda-beda arti pemikiran seseorang. Artinya sekarang kita sebagai manusia kada boleh berprasangka jahat lawan orang. Kada boleh bersangka jahat lawan orang. Misalnya kayak ini, Kaljar anaknya jar pakaian harap mamanya kada bagus jar. Sekarang kayak ini mamanya ini kan ditolakkan yang bagus tapi merasa kada nyaman. Aku yang ini nyaman soalnya kajar mungkin ini aku kena menapas kada bisa, aku kena memakai kada bisa juga, aku yang gini-gini juga. Nah, berarti kan antara anak lawan kita ini beres saja hubungan. Tapi kita sebagai yang melihat ini kacamatanya kada bagus. Kenapa kada bisa memakai sangka baik husnuzon ini? Contoh yang kedua adalah mobil pulang misalnya. Kui tadi kan Tuhan nih. Kita nyaman mobil AC, aku nak kajar membuka kaca. Dijulungi mobil, kemudian habis itu yang mamanya buka kaca seberataan. Mung itu jar pamalar bener kuitan jar kada kon base jar mentang-mentang larang minyak pang jar. Punya basi benar jar. Bukan itu, mamanya kada taan base. Nah, pandangan manusia nina yang kada kawa yang ngeri benar luar biasa, memponis itu luar biasanya. Nah, cuman kita beresakan kita sebagai anak beresakan tugas lawan abah, beresakan lawan mama, selesai sudah. Masalah orang kayak apakah? Masalah yang bimadahihim atau wa bidammatihim tuh biar aja sudah. Orang memuji kah, orang menghina kah, kenapa? Yang penting kita lawan kita beres, selesai itu. Karena sisi orang lain tuh cuma melihat pada sekilas pertama kali pandangannya ya Allah. Kada melihat pang secara prosesnya kayak Pak. Mungkin Kakak Fikri ada tambahan, ada sanggahan juga. Cukup itu saja ya. Terima kasih saya ucapkan. Kita akan lanjut ke pembahasan ketiga. Dengan siapa tadi? Semani. Nah. Guru Isam. Hampir lah ini memelihara software lah. Enggak, itu. Oke. Nyambung aja juga. Lanjut ke pembahasan selanjutnya Pak. Pembahasan yang ketiga ialah taju ahaduhuma ila khidmatihi khadamahu. Jadi pembahasan yang ketiga, kewajiban anak kepada kuitan ialah apabila kuitan berhajat kepada khodam, jadi kita wajib menjadi khodamnya. Bahasa nyamannya tuh kita tuh menjadi pembantu gesan kuitan kita. Apalagi kan misalnya kuitan kita tuha tuh nah ngaran orang tuha ini kada kuat banget angkat. Kadosakin salang sidin suruh ya kalau ibaratnya tuh nah kita angkat akan yang barang sidin yang hendak sidin angkat tadi tuh. Apalagi kan misalnya tapi naudzubillah menjelik bang lah, misalnya kuitan kita lumpuh. Ngarannya lumpuh ini kada kau berjalan kemana-mana ya kalau berjalan jangan kau apalagi buka gitu nah. Ya lebih wajib gitu nah kita berhadam kepada sidin. Ibaratnya kita yang memakani sidin, kita yang memandi sidin, kita juga membawa sidin kemana sidin hendak gitu nah. Yang mana dikisahkan berhadam dalam kuitan nih ada di zaman Bahari seorang pemuda yang berhadam dalam kuitannya, yang mana dikisahkan di dalam kitab Hilyatul Auliya orangnya nih majhulun fil ardi ma'rufun bisama. Orangnya nih kada dikenal pada penduduk bumi akan tetapi dikenal pada penduduk langit. Yang mana orangnya nih saking dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda nih terbuat dalam sabda Rasulullah SAW yang mana
sabda Rasulullah SAW ini bersabda kepada Sayyidina Umar, amunnya ikam bertamu pemuda nih minta doa lawan sidin, niscaya dikabulkan sidin. Karena apa? Karena berbaktinya sidin kepada orang tua sidin. Siapakah nama beliau? Beliau ialah Uwais bin Amir atau yang lebih masyhur Uwais Al-Qarni. Saking berbaktinya nih Uwais Al-Qarni ini lawan kuitan sidin. Sidin rela menggendong kuitan sidin mulai Yaman ke Mekah. Saking berhadamnya Uwais Al-Qarni ini kepada kuitan sidin. Berbicara masalah berhadam lah, ibaratnya nih ya kalau ulun nih ulang tamban gitu nah. Ya. Ulun orang Banjar. Orang tamban. Ulun orang Banjar. Nggih. Membawa pian orang Banjar membawa kuitan pian mulai Banjar ke Mekah. Ya. Apakah sudah terbalas nih jasa pian lawan kuitan pian? Jawabannya ada di kitab Tambihul Ghafilin. Yang mana dikisahkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin tuh bahwasanya anna rajulan jailan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang laki-laki nih datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata seorang laki-laki nih, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi kharabtu indi." Bahwasanya ibuku nih sedang sakit-sakitan di sisiku, wa ana at'amuha, dan aku memakani akannya, wa asqiha, dan aku meminumi akannya, wa audaiha, dan aku mewudui akannya, wa ahmaliha ala atiqi, dan aku menggendong atas sesuatu tempat yang ia kehendaki. Fahal jazaituha, apakah aku sudah membalas jasa sidin nih? Imbatu jar Rasulullah qala, maka bersabda Rasulullah, la, jar Rasulullah kada. Wala wahidatun min ma'atin, bahkan tidak satu dari 100. Ibaratnya itulah jasa kuitan tuh 100 ya Allah, satu dari 100 tuh kan kada harapan tak balas. Jadi di pembahasan yang ketiga nih, apabila kuitan berhajat kepada sesuatu, kita wajib menjadi pembantu bagi beliau. Jadi guru, pembahasan ini wajib menjadi pembantu kepada orang tua kita. Ya, satu sisi lagi gini, satu sisi ada yang berisi anak sehitungannya, atau berisi anak 2 aja, atau beberapa anak yang, dan si anak ini bukan tanpa kesibukan. Mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Nah, jadi yang pertama misalnya pegawai, yang kedua pedagang, yang ketiga ada usaha lagi. Nah, yang disinilah si pemahaman kuitan ini harus mengerti. Aku rancak saya di pengajian, apalagi sudah tua, mama abah itu mereka bukan hendak masalah duit kada, tapi mereka hendak kasih sayang dari anak itu. Nah, kan banyak tuh yang sudah garing kada mau makan kecuali anak ini yang menyuapi, kecuali anak ini datang memberi makanan. Nah, jadi si anak sudah berusaha berbakti, dan si kuitan juga harus bisa memahami. Oh, si ani kan begawi misalnya nih, kadang-kadang tiap hari melangi misalnya, tapi mereka bergantian memalami, atau kadang-kadang disiapkan seorang pembantu yang memang standby 24 jam di Higasidin misalnya kan. Nah, jadi bahasanya tuh bukan apa ya, bukan merendahkan kuitan, cuman mereka menyiapkan orang yang mengganti. Dan harus dipahami juga pulang, mungkin buahnya ini belum tuha kan kuitan kan. Kalau aku sih mendengar beberapa orang yang sudah datang ke wadah aku, guru abah ulun kini, guru ama ulun kini. Artinya sedikit biasanya orang tua itu bebulik umur tua tuh bebulik wadah kekanakan umurnya tuh. Nah, anak minta dimanja, anak minta diperhatikan, anak minta disayangi seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang si anak ini sudah berusaha dengan pemikirannya untuk menyayangi, cuman mama abah nih kadang merasa tersayangi gitu. Nah, jadi kayak pacarannya supaya bujur-bujur kuitan juga memahami, oh anakku nih kada kau tiap hari kan ini begawi juga. Nah, jadi kayak pacarannya memang khadam itu luar biasa, ya kah? Ya tadi kayak pacarnya bubuan 3 aliyah ini sewaktu keluar daripada pesantren, ya cuman kadang-kadang satu sisi langsung kawin nih ya kan. Nah, jadi kada ada kesempatan untuk khidmat lawan kuitannya. Ini yang sedikit ya, ditangati kawin dia ada suruhan dianjurkan kawin. Nah, cuman kebiasaannya kalau sudah kawin itu khidmat lawan kuitan tengalih sedikit, karena ada sudah sewaktu qabil tu nikah atau aku terima nikahnya, hubud dunianya masuk, dan pemikiran tuh ada lagi hendak membahagiakan istrinya. Lo kan diingat lagi membahagiakan kuitannya.
Disinilah PR yang sangat mendesak lawan kita seberataan. Apa sih yang kuberikan lawan orang tuaku? Apa aku sampaikan di pengajian 3 aliyah. Sewaktu ikam dia 7 tahun di pesantren, waktu bulik, pertanyaan yang sangat masalah, apa yang kuberikan lawan kuitanku ini? Mampulah kita. Kadang-kadang deh bisa membahas sebenarnya, artinya terlebih mementingkan bininya atau pacarnya ketimbang kuitannya. Nah, ini jangan sampai terjadi ini. Nah, jadi kita ini kan khadam kuitan kita. Apalagi kadang-kadang wah ini si anak merasanya bisa usaha, lalunya bisa duit, terucap yang tua nih orang abah mamanya nih, nak kawak kami minjem duit nak. Nah, kawak kami minjem duit tak, nggih, hutangnya ya bahaya kan pian. Padahal kan harta kita ya harta kuitan kita. Tapi ingatlah ini anak lelakian. Tapi kalau anak babinian tengali sedikit. Karena anak babinian ini terikat dengan lakinya masalahnya. Untung-untung besi minantu yang paham dengan ilmu agama. Tak kadang-kadang paham ilmu agama sedikit agak ngalih. Dan memang kita ini sebagai khadam kuitan kita, harta kita ya harta sidin juga aturannya. Kalau ada istilah minjam tuh ada. Munang kita aja asal dari sidin gitu kan bahasanya. Kita merasa pintar salah ya anak kita. Jadi khidmat kita lawan kuitan ini memang harus diperhatikan lagi. Nah cuman si kuitan harus paham juga dengan keadaan kita nih. Nah kadang-kadang kan yang ngaran kita begawe di swasta ini kakak begawe di swasta tuh kan cuti cuma 12 hari setahun, sama pegawai negeri cuma 12 hari setahun. Nah izin boleh lah, cuman kadang-kadang si mama abah nih kadakawa mengerti itu, pokoknya ke masuk kini lah salah kira akhirnya kita. Artinya pemahaman antara kuitan dengan anak ini harus disinkronkan juga. Cuman kita sebagai anak berusaha untuk menjadi sebuah khidmat. Apalagi anak bisa bertiga misalnya, sudah Tuhan nih mama abah nih kawan nih tiap malam giliran ini cuman ya kadang adalah anak tuh yang kada betah di rumahnya. Kenapa kada betah? Karena gara-gara kita juga sebagai orang tua. Kenapa ya sedikit macam-macam lah pemandiran yang kada nyaman didengar, akhirnya si anak bukan anak berkhadam tapi mereka menjauhi. Ayo cuman kita sebagai anak, salahnya kuitan lawan kita tetap bujur di mata kita. Harus seperti itu. Salah atau kuitan tetap bujur di mata kita. Kayak apa kayak cuma asal baik loh, asal baik syariatnya pas gitu. Nah cuman ya kamu kayak harus gini tetap kayak pacarnya supaya itu bujur. Berusaha kita. Insya Allah kuitan itu kada salah langkah lah. Cuman salah juga misalnya cuma kita membujurakannya kayak pacarannya. Itu Luar biasa pembahasan pemaparan dari guru tadi. Nanti ini kayaknya guru lah kalau disambut berat ya berat Guru. Ya berat. Luar biasa tanggung jawabnya ibaratnya kewajiban yang pada orang tua. Seiring berjalannya waktu kan apalagi anak itu tentunya berumah tangga. Ya. Nah itu ya disambat tembok penghalang yang ada juga. Ya. Cuma ya ada batasan lah sekarang ya. Ya matinya nih lo kenapa anak durhaka lawan kita? Kenapa kamu jangan mementingkan bini kamu? Kenapa kamu mementingkan usaha kamu? Loh, jangan seperti itu dulu. Yeah. Pertanyaan kembali kepada seorang menyekolahkan ini kan enggak? Seorang mempelajari inya kan enggak kayak gitulah. Kalau mereka dilajari ilmu agama, insya Allah mereka akan mengerti. Paling kadang mengerti dan tahu masalah bakti atau kadang kita taufik dari Tuhan. Paling kadang benar gitu nanya tahu dulu. Oh, aku salah apa berarti? Nah, jadi yang jadi masalah nih kita menuntut anak kita sebagai orang tua menuntut anak bakti lawan kita, tapi kita kadang melajari anak itu. Ayo kita sebagai kuitan ajari anak dengan ilmu agama supaya tahu aku bisa anak kayaknya lah dia harus seperti ini gitu. Nah jangan sampai karena anak kada bakti lawan seorang disalahkan, kada kita yang salah. Kenapa? Kada menyekolahkan inya ke ilmu agama. Dalam kitab Tabiul Ghafirin ada 10. Nah muninya paham tahu bismillah sudah kita tinggal menikmati aja lagi kena. Artinya sekalipun ya adalah salah hilap tuh pasti ada kadang-kadang. Yeah. Minta maaf lah salah aku. Datang kita minta maaf selesai gitu aja bahasanya. Iya. Artinya kita ya kembali ke diri kita sebagai anak ya Pak. Yeah. Kepada orang tua ya orang tua pun harus punya pemahaman juga gitu kepada sang anak. Nah ini kebubuhan pian kan waktu yang sebelum menikah lah artinya kan masih punya kesempatan. Kalau kayak yang sudah menikah mungkin ya tadi ada fokus yang lain artinya kepada istri ada, kepada orang tua ada. Cuma ya mudah-mudahan karena dapat mintua atau orang tua ya orang sama-sama paham ya Allah keadaan anaknya kayak apa ya Allah. Ya terima kasih banyak sudah hadir di podcast Baguru. Minta maaf apabila ada salah-salah kata ya. Mudah-mudahan karena kita bertemu lagi ya Allah. Terima kasih banyak Bro. Hari ini kita sudah membahas 3 pembahasan
mengenai kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Episode selanjutnya akan kita bahas lagi apa saja, karena ini baru 3, masih ada 7 lagi karena totalnya ada 10. Tetap terus saksikan podcast Baguru pastinya di YouTube Al Mursilamin TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.